Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Afifah, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas A2, angkatan 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori dan riset dalam penggunaan media. Nah, di sini berjalannya zaman ataupun berkembangnya globalisasi menyebabkan banyaknya perkembangan teori ataupun melakukan riset-riset terhadap penggunaan media itu. Nah, yang kita tahu di sini bahwasanya perkembangan zaman ataupun globalisasi memberikan dampak yang begitu banyak, entah dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan banyak bidang yang lainnya. Nah, di sini kita akan membahas terlebih khusus pada bidang pendidikan, yakni kita dalam membahas tentang perkembangan dalam penggunaan media tersebut. Nah, pada era globalisasi kali ini itu sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara efektif, kemudian efisien, lebih mudah, tidak terlalu repot menggunakan hal-hal yang sekiranya mengeluarkan banyak tenaga ataupun usaha. Dengan adanya kemajuan teknologi ataupun dengan adanya globalisasi ini memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari berbagai sektor gitu. Jadi memberikan manfaat, kemudian memberikan solusi ke masyarakat. Nah, pada tahun awal abad ke-20 itu di sana terjadi perkembangan media. Di mana dalam pendidikan itu di sana itu menggunakan media. Medianya berupa apa? Berupa film. Nah, contoh film pada abad ke-20 itu adalah tentang bagaimana merawat ataupun menjaga kelamin agar terhindar dari penyakit-penyakit berbahaya. Nah, di sana sebenarnya poinnya adalah bagaimana pendidik dalam menggunakan media tersebut atau menggunakan film tersebut agar siswa itu paham tentang apa yang dimaksudkan oleh film tersebut. Jadi di sini kita tidak berbicara mengenai film itu hanya untuk ditonton belaka, tidak. Tapi bagaimana ataupun apa sih yang bisa kita dapat dari film tersebut? Karena hal tersebut bukan suatu hal yang mudah gitu. Film bisa saja ditayangkan begitu saja, tapi terkadang film itu tidak bisa memberikan makna ataupun bisa memberikan apa sih yang dijelaskan dari film tersebut. Nah, di sini fungsinya dari guru itu adalah PR pentingnya adalah bagaimana pendidik itu dalam menggunakan film tersebut. Bagaimana dia menyampaikan tujuan dari pembelajaran melalui media yang digunakan itu. Media yang digunakan apa di sini? Yaitu film. Nah, kira-kira apakah pesan yang disampaikan oleh film itu bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa atau bahkan siswa hanya seperti menonton tapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya yang dia peroleh dari film tersebut. Apa sebenarnya yang bisa dia mendapatkan, apa sebenarnya yang bisa dia teladani dari film yang telah dia tonton itu. Nah, oleh karena itu, kualitas film itu sebenarnya tidak pada materi yang ada pada film tersebut, tapi lebih kepada bagaimana guru itu dalam menggunakan film tersebut. Terkadang kalau kita ibaratkan seperti misalnya kita menggunakan sendok, kita menggunakan sendok untuk minum obat misalnya, bukan tentang apa yang ada di sendok tersebut, tapi lebih kepada bagaimana cara kita menggunakan sendok tersebut agar obat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada kita. Nah, percuma jika misalnya nih kita ibaratkan dengan sendok, jika kita ibaratkan seperti sendok yang ada obatnya itu, percuma jika obat yang ada pada sendok itu obat paling bagus misalnya, tapi kita tidak bisa menggunakan sendok itu tepat sasarannya, kita tidak bisa menggunakan
sendok itu bagaimana agar obat itu masuk gitu. Misalnya sendok, dalam sendok itu ada obat sirup. Obat sirupnya itu obat paling bagus, materi paling top gitu misalnya nih. Nah, tapi dalam proses kita meminum obat itu tidak digunakan dengan baik, sehingga misalnya sendoknya itu jatuh. Jadi obat yang dianggap bagus itu jatuh, terbuang sia-sia. Nah, itu berarti kan tujuan dari pembelajarannya itu tidak sampai. Misalnya kita sudah menggunakan filmnya sudah bagus, tapi cara penggunaan guru dalam menggunakan film tersebut itu tidak baik, maka bisa saja pesan yang seharusnya ataupun pelajaran yang seharusnya itu baik malah tidak didapatkan oleh peserta didik, atau bahkan nyaris peserta didik tidak mendapatkan apa-apa karena obat dalam sendok tersebut tumpah. Dia tidak mendapatkan setetes pun. Seperti itu. Namun berbeda jika misalnya sendok dalam isi sendok itu ada obatnya nggak terlalu bagus mungkin, tapi seorang guru itu ataupun siapa lah yang menggunakan sendok itu, dia paham cara menggunakan sendoknya sehingga obat itu bisa diminum oleh kita. Nah, meskipun obat itu ibaratnya obat yang sedang, tidak terlalu bagus kualitasnya, tapi kita minum gitu kan, ada obat yang masuk ke dalam diri kita dan itu juga menyembuhkan. Dibandingkan dengan yang pertama, obatnya bagus tapi tidak bisa kita minum, percuma, untuk apa gitu. Tapi jika materinya itu biasa saja tapi itu dapat tersampaikan dengan baik, ibaratnya pendidik itu paham betul cara menggunakan film tersebut, maka materi yang biasa itu pasti bermanfaat untuk siswanya. Nah, sama halnya seperti seorang pendidik dalam menggunakan film tersebut. Namun, akan jauh lebih baik jika misalnya sendok isinya itu adalah obat paling bagus, obat paling manjur, obat paling top. Dan pendidik itu sangat bisa menggunakan sendok tersebut, sehingga obat yang katanya bagus, obat yang katanya mujarab, obat yang katanya manjur dalam sendok tersebut bisa diminum ataupun bisa diserap oleh seorang siswa. Jadi bisa menyembuhkan. Atau ibaratnya, jika suatu film materi pembelajarannya itu bagus, materi pembelajarannya itu berkualitas, dan guru dapat menyampaikan atau menggunakan media tersebut dengan sebaik mungkin, maka materi tersebut akan diserap oleh siswa, sehingga siswa juga mendapatkan materi ataupun pembelajaran yang berkualitas dari hasil media pembelajaran tersebut. Sehingga di sini poin pentingnya adalah bagaimana siswa memahami serta bisa mengimani ataupun bisa menghargai, kemudian bisa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh film tersebut. Jadi misalnya film tersebut itu materinya tentang A. Nah, bagaimana di sini bukan berpacu kepada materi A itu bagus atau tidak, namun berpacu kepada bagaimana siswa dalam memahami materi tersebut. Nah, poinnya adalah pada di sana. Nah, bagaimana? Kemudian yang menjadi pertanyaan besar selanjutnya adalah bagaimana siswa paham tentang materi A tersebut, yaitu bergantung kepada bagaimana pendidik dalam menggunakan media tersebut, sehingga materi pembelajaran A itu bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Sehingga temuan ini tuh membuktikan bahwasanya kualitas dari media pembelajaran itu adalah terletak pada bagaimana cara kita atau bagaimana cara seorang pendidik dalam menggunakan media pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu terjadi perang kedua. Perang kedua ini terjadi antara divisi informasi dan juga divisi pendidikan, di mana keduanya tuh saling berdiskusi tentang perbaikan dari media tersebut atau media film tersebut.
tentang bagaimana menciptakan film yang lebih baik, kemudian bagaimana cara agar film itu tidak hanya tersampaikan dengan baik ataupun digunakan dengan baik, namun isi dari film tersebut ataupun materi yang ada pada film tersebut itu bisa lebih baik gitu. Mungkin diibaratkan seperti ini. Kalau yang pada periode pertama itu adalah bagaimana materi itu sampai ataupun bagaimana obat dalam sendok itu sampai kepada peserta didik, tidak terlalu mementingkan apakah obat tersebut bagus ataupun obat tersebut biasa saja. Atau ibaratnya kalau di dunia pendidikan itu materinya itu bagus ataupun materinya itu biasa saja. Jadi tidak memperhatikan itu. Namun pada siklus yang kedua atau pada periode yang kedua, ini tidak hanya memperhatikan tentang bagaimana materi tersebut disampaikan dengan baik, namun lebih dari itu ataupun adanya perbaikan sehingga film tersebut lebih baik. Nah, perbaikan itu apa? Yaitu terletak pada materi, di mana materi itu disesuaikan ataupun materi itu ibaratnya memilih obat yang bagus pada sendok tersebut sehingga kita itu mendapatkan manfaat yang lebih. Selain bisa menggunakan film dengan baik, dan juga materi yang disampaikan itu adalah materi yang berkualitas ataupun materi yang cocok dengan peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1982 di sini itu terjadi perkembangan yang lebih lanjut. Kalau pada periode pertama itu adalah bagaimana seorang pendidik dalam menggunakan media. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana materi yang disampaikan juga berkualitas. Jadi ada dua, bagaimana pendidik dalam menggunakan media dan juga materi yang disampaikan juga berkualitas. Dan yang pada siklus selanjutnya yaitu adalah lebih kepada pengembangan dari media pembelajaran itu sendiri. Misalnya seperti desain, kemudian audionya. Jadi membuat lebih menarik. Ibaratnya kalau kita seperti HP misalnya. HP kita tahu cara menggunakannya. Kemudian yang kedua, isi di HP-nya sudah bagus-bagus. Misalnya sudah ada Microsoft Word, sudah ada Zoom, sudah ada Meet dan lain sebagainya. Itu sudah bagus. Nah, permaknya itu seperti apa? Yaitu didesain dari HP-nya. Misalnya dikasih case, kemudian di dalamnya wallpaper-nya itu dibuat yang menarik, kemudian tombolnya juga dipilih yang sesuai. Nah, jadi di sana itu timbul menarik atau daya tarik yang lebih pada media pembelajaran tersebut. Sehingga di sana terjadi kemajuan lagi dalam media pembelajaran tersebut. Yang awalnya media pembelajaran itu yang penting tersampaikan dengan baik, kemudian yang kedua itu tentang isinya yang berkualitas, sekarang dikembangkan kembali bagaimana media tersebut tidak hanya berguna, tapi ia terlihat lebih cantik, terlihat lebih menawan, sehingga menarik perhatian siswa untuk belajar. Nah, ibaratnya daya tarik dalam pembelajaran itu penting, dimana kalau kita merasa tertarik, ada motivasi dalam diri, kita lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Namun berbeda jika tidak ada daya tarik, jadi kita kayak biasa aja gitu. Tapi berbeda jika sesuatu itu ada daya tariknya, maka akan membuat kita lebih bersemangat dan juga kita memiliki alasan kenapa kok kita harus belajar. Misalnya nih, ada suatu HP. HP-nya itu kan ibaratnya kita lebih sering melihat sesuatu dari covernya, dari luarnya gitu kan. Nah, jadi misalnya kita lihat HP nih, kan kita nggak tahu isinya bagus atau enggak. Terus kita nggak tahu cara pakainya itu gimana. Yang pasti kita lihat pertama adalah apa? Covernya. Mana sih yang bagus dari HP? Misalnya ada 3 HP. Satu biasa aja. Yang kedua ada tempered glassnya misal. Yang ketiga itu ada case-nya. Nah, tentu kita cari yang menarik gitu kan. Cari yang cantik, cari yang bagus, yang rapi gitu. Nah, misalnya dari ketiga itu, pasti kan kita milih yang paling menarik dulu, yang ada case-nya, yang ada tempered glass-nya. Nah, itu yang dimaksud dengan daya tarik gitu. Nah, kalau kita memperoleh hal tersebut, kalau kita memperoleh media yang menarik seperti itu, tentunya kita akan merasa senang. Wah,
aku dapat yang menarik, aku dapat yang bagus. Nah, itu akan lebih nambah semangat kita dalam menggunakan handphone tersebut gitu. Jadi kita nggak bosan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini beberapa penemuan itu membuktikan bahwasanya guru itu lebih banyak menggunakan media berupa film dalam proses pembelajarannya. Namun, ada pula yang tidak menggunakan film atau rendah persentase guru yang tidak menggunakan film. Nah, penyebab guru tidak menggunakan media media pembelajaran berupa film itu karena yang pertama terbatasnya anggaran dari pemerintah ataupun dari sekolah itu, sehingga guru ataupun sekolah tersebut itu tidak mampu untuk menyewa alat seperti proyektor, kemudian tempat alat-alat film yang lainnya, dan juga kurangnya pendidik itu mengetahui tentang teknologi, sehingga ia mungkin kurang paham tentang manfaat dari film ini, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Kalau kita udah nggak bisa ataupun nggak tahu cara menggunakannya, maka kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita bisa menggunakannya tapi juga tidak ada sarananya, maka juga nggak bisa gitu. Jadi harus ada keduanya, harus tahu cara menggunakannya dan juga harus ada sarana dan prasarana yang memadai sehingga terciptalah pembelajaran yang baik. Nah, pada penggunaan media pembelajaran ini, di sini itu setiap media pembelajaran sebenarnya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Terletak pada bagaimana seseorang itu menggunakan media tersebut, kemudian sarananya ada atau tidak, kemudian apakah media pembelajaran tersebut sudah dikemas secara menarik atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya setiap media pembelajaran itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada 3 hal poin penting dalam media pembelajaran tersebut. Yang pertama itu adalah bagaimana cara menggunakannya. Seseorang atau pendidik itu paham tentang bagaimana cara menggunakan yang baik sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Isi dari media pembelajaran tersebut itu bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada sarana dan prasarana sehingga media pembelajaran tersebut itu bisa digunakan gitu. Kalau kita nggak ada prasarana dan tidak ada prasarana dalam melakukan ataupun menggunakan media tersebut, maka percuma, hal-hal yang telah kita siapkan itu menjadi hal yang percuma. Dan yang selanjutnya itu adalah kemudian selanjutnya yaitu desain ataupun media pembelajaran itu dibuat dengan menarik mungkin. Seperti yang sudah kita kategorikan tadi, bahwasanya sesuatu itu kita pasti melihat dari covernya. Jadi sebenarnya covernya kita buat menarik terlebih dahulu. Kita buat peserta didik itu merasa tertarik dalam proses pembelajarannya. Misal dalam film ini, apa sih yang menarik dari film tersebut? Apa sih yang mengharuskan peserta didik itu harus menonton film tersebut? Gitu. Yang kedua, harus ada proyektor, harus ada proyeksi yaitu dimana alat untuk menayangkan film yang telah kita buat misalnya. Kemudian yang selanjutnya itu kita paham bagaimana cara agar isi atau materi yang ada pada film tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Jadi ibaratnya itu peserta didik itu tidak hanya sekedar menonton saja, tapi pertama dia merasa bersemangat dalam menonton film tersebut karena melihat filmnya itu menarik. Yang kedua adalah siswa bisa paham, siswa bisa memiliki kemampuan dalam memahami film yang telah disajikan tersebut. Dan yang ketiga, pendidik itu tahu caranya ataupun strateginya agar peserta didik itu bisa dengan mudah memahami apa yang dimaksudkan oleh guru yang dituangkan melalui film tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, entah itu kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun sedikit bisa memberikan manfaat untuk kita semua.
dan juga kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan semangat yang lebih untuk menuntut ilmu, dan semoga apa yang telah kita niatkan bersama itu bisa dipermudah. Terima kasih, saya pamit undur diri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.